Pemateri selanjutnya adalah Bapak Mahapandita Utama Suhadi Senjaya. Beliau akan membahas terkait dengan pembentukan FKUB, sejarah, perkembangan, dan fungsinya bagi bangsa Indonesia. Ya. Langsung saja kepada Bapak Mahapandita Utama Suhadi Senjaya, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang saya hormati Profesor Nur Syam, Rektor dari UIN Sunan Ampel. Terima kasih atas undangannya sehingga saya bisa turut serta di dalam forum yang sangat terhormat ini. Juga yang saya hormati Bapak Lukman Hakim, Menteri Agama tahun 2014 sampai 2019 dan penggagas moderasi beragama yang sekarang sedang terus berlanjut dan mulai sembuhkan manfaat positif. Profesor Abdurrahman, ini teman sahabat ini ketika beliau masih jadi Kepala Badan Litbang di Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga semua peserta FGD pada pagi hari ini. Terimalah salam sejahtera dari saya, Namyo Horinggekyo. Wah, saya tadi sangat mencermati ketika Pak Lukman memaparkan masalah yang berkaitan dengan FKUB, begitu juga dari Prof. Abdurrahman. Wah, saya pikir saya ini udah kehabisan. Beliau sudah sangat detail, ya. Cuma maka itu saya juga tidak menyiapkan materi di dalam FGD kali ini. Karena saya lebih melihat kepada spirit ketika diadakan usaha untuk bagaimana atau kembali memelihara kerukunan kita ini. Ya. Karena waktu itu timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan, sering terjadi masalah ketika mau membangun rumah ibadah. Sehingga waktu itu muncul sebuah inisiatif, ini gimana? Padahal peraturannya waktu itu sudah ada. Ya, waktu itu peraturan bersama juga. Ya, tapi disebutnya keputusan bersama nomor 1 dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang mengacu kepada PNPS nomor 1 tahun 65. Nah, waktu itu ada pemikiran bahwa sebetulnya apa sih masalahnya? Sebetulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan beragama, ya, mestinya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman, saya kira ini sangat utuh pemikiran ini, bahwa kita adalah sebuah negara yang sangat spesifik, ya. Kita bukan negara agama, tapi kita juga bukan sekuler. Ya, ini yang istimewa karena kita meletakkan agama itu sebagai landasan, ya, untuk kita itu hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi agama ini menjadi sebuah landasan untuk kehidupan daripada keberadaan negara Republik Indonesia ini. Ini sangat luar biasa posisi ini, ya.
Nah, oleh karena itu dalam kaitan ini, ya, waktu itu seperti yang tadi diuraikan juga oleh Pak Prof. Abdurrahman, ya, kita waktu itu inisiatif waktu itu memang dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Kemudian kami komunitas agama, majelis-majelis agama ini diikut sertakan. Ya. Karena waktu itu ada pemikiran, ini peraturan yang ada. Ya, peraturan yang ada, tapi saya berhenti dulu di sini. Sebetulnya kalau mengacu kepada pemikiran yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman, ya, bahwa kita itu bukan negara sekuler dan kita juga bukan negara agama. Tapi kita meletakkan ajaran agama itu sebagai landasan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, negara. Sebetulnya aturan agama itu udah paling tinggi punya. Ya, karena dia memberi landasan untuk munculnya aturan-aturan yang lain. Maka itu di dalam Pancasila itu, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, agama itu. Tapi rupanya betul, kita ini sebagai komunitas agama, agama yang sebenarnya yang kita yakini itu, ya, boro-boro mengamalkan, menghayati aja masih, ya, sebetulnya kalau semua, itu tadi posisi kita itu sebagai negara yang bukan negara agama juga bukan negara sekuler, ya, mestinya kehidupan beragama itu udah nggak usah diatur lagi pakai karena kita ini orang-orang yang memberi landasan untuk munculnya peraturan-peraturan untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan hal-hal lain sebetulnya. Ya. Tapi faktanya belum sampai seperti itu. Ya, sehingga terpaksa sebenarnya, terpaksa. Kita harus membuatkan aturan, ya, supaya ya mestinya kalau jalannya tertib, ya, masing-masing itu penuh kesadaran, ya nggak bakal tabrakan mestinya, karena semua agama mengajarkan jangan sampai kita tabrakan. Ya, nah ini moral seperti ini yang melandasi kita waktu itu akhirnya berkumpul sampai 11 kali. Ya. Nah, oleh karena itu saya hanya ingin menyinggung beberapa saja. Pertama, ya, saya setuju tadi yang dipikirkan oleh Pak Lukman, ya, bahwa sebetulnya dalam kaitannya dengan rekomendasi, ya, rekomendasi itu sebetulnya juga kan bukan sesuatu yang mutlak, gitu. Ya, tapi rekomendasi itu kan sifatnya pertimbangan. Waktu itu kita pun menyadari itu. Ya, jadi rekomendasi ini adalah pertimbangan daripada kita anggota FKUB yang merupakan pemuka-pemuka. Siapa anggota FKUB? Anggota FKUB itu adalah pemuka-pemuka, ya, agama. Ya. Apa definisinya pemuka? Pemuka itu adalah tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan, yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan. Nah, ini panutannya ini yang dikasih garis bawah. Ya. Jadi kalau kita udah jadi anggota FKUB, kita ini panutan. Oleh karena itu layak FKUB ini
dimintakan pertimbangan. Karena yang duduk di situ adalah panutan-panutan yang mewakili komunitas-komunitas. Bisa juga yang punya organisasi, bisa juga tidak. Ya, tidak harus semua itu dari perwakilan. Memang kalau ada menjadi perwakilan dari komunitas tertentu ada baiknya juga. Ya, karena nantinya itu bisa menginformasikan, memberikan masukan kepada komunitas yang dipimpinnya itu. Ya, tapi juga bisa pemuka agama yang memang tidak memimpin sebuah komunitas, tapi eksistensinya itu betul-betul diakui oleh masyarakat setempat sebagai panutan. Ya. Nah, oleh karena itu dengan landasan berpikir seperti ini, ya, FKUB itu sebetulnya hadir, ya. Ingat waktu itu ketika itu ketua PKUB yang dulu, yang pertama itu orang Jawa Timur itu Pak Abdul Fattah. Ya, saya pun tidak memperkirakan bahwa FKUB ini menjadi sebuah forum yang sekarang sangat terkenal. Ya. Nah, oleh karena itu, karena landasan berpikirnya FKUB itu adalah sebuah forum untuk kita berkomunikasi, dan di situ duduk para pemuka-pemuka agama yang merupakan panutan, ya. Maka itu sebetulnya kaitannya dengan kepemimpinan kolektif dan kolegial, ya. Memang waktu itu pun kita sudah sepakati bahwa sebetulnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh FKUB, ya, itu merupakan hasil sebentar ya. Rekomendasi itu merupakan sebuah hasil daripada rapat FKUB, ya, hasil daripada musyawarah dan mufakat. Jadi sebetulnya, nah begitu juga komposisi daripada anggota FKUB itu diatur dengan mempertimbangkan daripada jumlah kelompok agama di satu provinsi atau satu kabupaten kota, ya, sehingga dengan demikian paling tidak setiap komunitas agama itu ada satu wakilnya. Nah, kemudian nanti diperhitungkan kembali berapa prosentase umat beragama yang bersangkutan di satu provinsi, di satu kabupaten. Sehingga dengan demikian, ya, kita juga mempertimbangkan bahwa Indonesia ini, seperti tadi saya dengar Pak Lukman itu, wah kemarin habis ke Aceh naik motor, wah luar biasa, 4.000 kilometer, itu baru sampai ke Aceh dari Jakarta. Ya, tapi begitu juga komposisinya, ya. Kalau di Sumatera, Jawa, itu banyak umat Islam. Tapi di provinsi lain ke sebelah timur, ya, itu umat yang lain. Ada umat Kristen, ada umat Katolik. Ya. Kalau umat Hindu banyaknya di Bali. Sehingga dengan demikian, sebetulnya waktu itu ada pemikiran, ya, bagaimana bisa yang namanya FKUB itu, karena dia adalah panutan, dia adalah pemuka-pemuka agama, sehingga dengan demikian FKUB ini betul-betul bisa berperan. Ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Abdurrahman maupun oleh Pak Lukman
bahwa tidak hanya mengeluarkan rekomendasi untuk rumah ibadah saja sebetulnya. Karena itu pun ditetapkan bahwa rekomendasi ini kan bukan satu hal yang mutlak sifatnya, tapi hanya memberi pertimbangan. Karena kalau nantinya tidak juga dapat persetujuan dari masyarakat sekitar, itu harus jadi tanggung jawab daripada kepala daerah, baik bupati, ya, wali kota, ya kalau di Jakarta itu ya gubernur. Nah, sehingga dengan demikian dalam kaitannya dengan spirit seperti ini, jiwa seperti ini, para pemuka-pemuka agama yang duduk di FKUB ini adalah betul-betul memikirkan bahwa ketika orang mau membangun rumah ibadah itu niatnya baik. Itu loh. Kita letakkan perasaan jiwanya seperti itu. Ya, itu niatnya baik. Ya, sehingga diupayakan supaya niat ingin membangun rumah ibadah ini bisa terwujud itu. Makanya 90-60 juga bukan mutlak. Ya. Kalau umpamanya orang kita melihat tadi itu, saya pernah waktu sosialisasi satu kali itu ke Papua. Waktu itu bersama-sama dengan beliau Pak Ma'ruf Amin, ya. Di sana itu ya umat Islamnya nggak banyak, ya. Mau cari 90 mungkin nggak bisa satu kelurahan, ya. Sehingga dengan demikian, ya, tapi umat di sana itu kan terkadang membutuhkan sebuah rumah ibadah untuk bisa beribadah bersama-sama. Ya. Ya, di sini sebetulnya membutuhkan kearifan daripada para pemuka-pemuka agama ini untuk mempertimbangkan, dan ini pertimbangan ini harus diberikan kepada kepala daerah, dan sebaliknya kepala daerah pun harus betul-betul mempunyai sebuah kearifan, ya, yang meletakkan bahwa ini semua warga di provinsi saya, warga di kabupaten saya, warga di kota kota saya itu adalah semua harus kita fasilitasi untuk mereka itu bisa melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya, karena ini adalah sesuatu hal yang baik, ya. Nah, tapi perlu diberi ukuran, ya. Maka itu diharapkan paling tidak satu komunitas itu punya 90 umat. Tapi kalau 90 tidak cukup di satu kelurahan, boleh naik menjadi satu kabupaten, bisa menjadi satu provinsi, ya. Tapi kalau satu provinsi belum ada 90, ya mungkin ya belum perlu dulu, ya, sehingga masih bisa ditanggulangi dengan rumah ibadah keluarga. Seperti di Buddha ada cetia, di Kristen mungkin ada apa yang namanya kapel, ya. Mungkin di Islam ada musola, ya. Tapi pada hakikatnya keinginan membangun rumah ibadah itu maka diberikan sebuah pasal di PBM ini, itu harus merupakan kebutuhan rumah ibadah adalah harus merupakan sebuah kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh gitu bagi yang mau membangun. Maka tadi Pak Lukman mengemukakan, ya ini ada dua sisi juga. Satu sisi kepala daerahnya memang jarang sekali itu yang mau menyelesaikan ini secara, kalau umpamanya ada satu komunitas yang tidak berhasil mendapatkan persetujuan dari sekitar itu, jarang. Saya kira hampir belum pernah saya dengar ada kepala daerah yang berhasil, ya, memindahkan gitu. Tapi pada sisi lain, ya fakta juga Pak Lukman betul itu.
Ya, terkadang yang mau bangun rumah ibadahnya ini juga ngotot, nggak mau. Kalau nggak di situ saya nggak mau. Ini jadi satu masalah. Sebetulnya apakah betul ini adalah kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh? Ya, kalau sungguh-sungguh ibadah di mana aja kan sama, sampai juga dia. Ya, jadi kesadaran-kesadaran seperti ini yang juga harus terus bermunculan. Maka saya harapkan bahwa ke depan, karena sekarang juga sudah dibantu dengan munculnya upaya untuk moderasi beragama, ya. Kemudian tentunya ini kita harapkan bisa menjadi sebuah perbaikan daripada kualitas kehidupan beragama, ya. Terakhir satu hal lagi juga yang saya perlu sampaikan. Pada tanggal 17 September kemarin, saya pun diajak diskusi oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi dari Paramadina. Ya, kemudian narasumbernya ada dua. Satu itu Ketua PKUB Pak Nifasri. Kemudian satu lagi saya, ya, untuk memberi tanggapan atas paparan daripada Pak Nifasri. Judul diskusinya itu adalah penguatan PBM. Ya, memang kita sudah beberapa kali mengusulkan, ya, rupanya sudah ada lampu hijau dan sepertinya PBM akan ditingkatkan menjadi dari peraturan bersama menjadi peraturan presiden. Ya, kemudian Ketua PKUB ini ditunjuk sebagai pelaksana, ya, atau menjadi pelaksana untuk memotori, ya, upaya untuk peningkatan peraturan presiden ini, ya. Cuma saya waktu itu memberi tanggapan karena kelihatannya yang lebih dititik beratkan itu adalah hanya dua hal, yaitu satu, masalah yang berkaitan dengan pedoman kepada kepala daerah, satu lagi FKUB, ya. Kemudian satu hal lagi yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah kelihatannya tidak diperpreskan. Nah, saya justru menyoroti bahwa ketika kami merumuskan ini, tiga-tiganya itu menjadi satu, 3-in-1 itu. Ya. Pedoman untuk kepala daerah itu penting karena salah satu tolok ukur keberhasilan kepala daerah itu adalah bagaimana suasana kehidupan kerukunan antar umat beragama di daerah yang beliau pimpin, sejauh mana itu ukuran keberhasilan sebenarnya bagi seorang kepala daerah. Tuh. Kemudian FKUB FKUB juga jangan tahu dititik beratkan kepada wah ini dananya kurang gede, ya. Sebetulnya waktu itu kita letakkan bahwa kita ini adalah para panutan, kita ini tokoh, ya. Sehingga orientasi kita itu, maka kita di dalam PBM ini, struktur kepengurusan FKUB itu adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, tidak pakai bendahara. Tuh, waktu itu pemikirannya itu, wah ini kita mau ngurusin kerukunan apa mau ngurusin anggaran. Walaupun saya tidak menafikan bahwa anggaran itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang seperti yang tadi dikatakan oleh kerukunan, ya. Nah, saya kira ini masukan saya Pak Profesor Nursyam, ya, karena sebagian besar itu sudah disampaikan oleh Pak Lukman dan Pak Abdurrahman. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga tambahan sedikit ini bisa melengkapi untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Demikian, semoga bermanfaat. Nam myo.